Salam kerahiman. Hari ini 15 Juli. Kita akan baca bersama-sama dari 1489b. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Faustina, engkau berkata bahwa misimu tidak akan berakhir karena kematianmu. Dan kami percaya engkau tidak akan melupakan kami. Yesus juga berjanji kepadamu, bagikanlah rahmat-rahmat kepada siapa saja yang engkau kehendaki dan kapan saja engkau mau. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami meminta doa syafaatmu Santa Faustina, terutama untuk rahmat yang akan kami butuhkan, yaitu rahmat kesetiaan pada inspirasi Roh Kudus dan menjadi orang yang suci. Tolonglah kami agar percaya pada Yesus seperti yang Engkau lakukan dan memuliakan Tuhan di setiap saat dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca sama-sama 1489b. Oh Yesus, aku ingin membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahiman-Mu, agar dengan bejana pengharapan mereka menimba air kehidupan yang menyegarkan. Jiwa yang sungguh merindukan kerahiman Allah, hendaknya menghampiri Allah dengan pengharapan yang lebih besar. Dan kalau pengharapannya akan Allah menjadi tidak terbatas, maka kerahiman Allah kepadanya juga akan menjadi tidak terbatas. Ya Allahku, Engkau mengetahui setiap detak jantungku. Engkau mengetahui betapa besarnya hasratku, agar semua hati berdenyut hanya demi Engkau, agar setiap jiwa memuliakan keagungan kerahiman-Mu. Kata Yesus, anakku yang terkasih, kesukaan hatiku, kata-katamu lebih merdu dan lebih menyenangkan hatiku daripada paduan suara para malaikat. Semua harta hatiku terbuka bagimu. Ambillah dari hatiku ini semua yang engkau perlukan untuk dirimu sendiri dan untuk seluruh dunia. Demi kasih-Mu, aku membatalkan semua hukuman adil yang mestinya diterima oleh umat manusia. Satu ulah kasih yang murni lebih menyenangkan hatiku daripada 1000 doa yang tidak sempurna. Satu keluh kesah karena cinta menyilih banyak pelanggaran yang ditimpakan kepadaku oleh orang-orang yang tidak beriman. Keutamaan yang paling kecil pun memiliki nilai yang tak terbatas dalam pandanganku, karena cintamu yang besar akan daku. Dalam jiwa yang menghayati cintaku, aku sendiri meraja seperti di surga. Siang dan malam aku menjaganya. Di dalamnya aku menemukan kebahagiaan. Telingaku terbuka lebar untuk mendengarkan setiap permintaan hatinya. Seringkali aku sudah memberikan sebelum ia memintanya. Oh anakku yang sangat kusayangi, biji mataku, beristirahatlah sejenak di dekat hatiku, dan kecaplah manisnya cinta yang akan membahagiakan engkau untuk selama-lamanya. Tetapi anakku, engkau belum sampai di tanah airmu. Maka dengan dikuatkan oleh rahmatku, berjalanlah dan bertempurlah demi kerajaanku dalam jiwa-jiwa manusia. Bertempurlah dengan gigih seperti yang dilakukan oleh seorang anak raja. Dan ingatlah bahwa hari-hari pembuanganmu akan segera berakhir. Dan bersama itu akan tiba kesempatan untuk menikmati pahala surga. Aku mengharapkan darimu, anakku, sejumlah besar jiwa yang akan memuliakan kerahimanku sepanjang masa. Anakku, agar supaya engkau dapat menjawab panggilanku dengan pantas, terimalah aku setiap hari dalam komuni kudus. Ia akan memberikan kekuatan kepadamu.
Yesus, jangan meninggalkan aku sendirian di tengah penderitaan. Engkau tahu Tuhan betapa lemahnya aku ini. Aku adalah suatu jurang yang penuh kejahatan. Aku ini sungguh suatu kehampaan. Karena itu, tidakkah aneh kalau Engkau meninggalkan aku sendirian dan aku jatuh? Aku ini seorang bayi ya Tuhan, sehingga aku tidak dapat mengurus diriku sendiri. Tetapi melampaui segala kesendirian ini, aku percaya dan di tengah semua kegelisahanku, aku berharap. Maka aku sepenuhnya diubah menjadi insan yang penuh pengharapan, meskipun seringkali dirundung kegelisahan. Jangan mengurangi satupun dari penderitaan-penderitaanku, tetapi berilah saja aku kekuatan untuk menanggungnya. Berbuatlah terhadap aku menurut apa yang berkenan di hatimu. Tuhan, tetapi berilah aku rahmat agar aku mampu mencintai Engkau dalam setiap kesempatan dan situasi. Tuhan, jangan mengurangi piala kepahitanku, tetapi berilah aku kekuatan agar aku mampu meminumnya sampai tuntas. Oh Tuhan, kadang-kadang Engkau mengangkat aku supaya aku menikmati penglihatan-penglihatan yang indah. Tetapi kemudian sekali lagi Engkau membenamkan aku ke dalam kegelapan malam dan jurang kehampaan, sehingga jiwaku merasa seolah-olah sendirian di tengah padang gurun. Tetapi di atas semuanya, aku mengandalkan Dikau ya Yesus, karena Engkau tidak berubah. Gairah hatiku berubah-ubah, tetapi Engkau selalu sama, penuh dengan kerahiman. Panjang ya. Dikatakan di situ, aku ingin membawa jiwa-jiwa ke mata air kerahiman-Mu. Keinginan dari Suster Faustina. Untuk apa bawa jiwa-jiwa ke mata air kerahiman Tuhan? Agar dengan bejana pengharapan, mereka menimba air kehidupan yang menyegarkan. Jadi jiwa-jiwa ini dibawa ke mata air kerahiman, dengan bejana pengharapan, dengan dia punya iman, berharap pada Tuhan, bisa menimba air kehidupan yang menyegarkan. Yang layu menjadi segar, yang susah, yang ruwet, yang khawatir menjadi dapat solusi, dapat jalan keluar. Ada way out-nya ya. Jiwa yang sungguh-sungguh merindukan kerahiman Allah hendaknya menghampiri Allah dengan pengharapan yang lebih besar. Ini himbauan dari Suster Faustina buat kita semua, ya. Jiwa yang sungguh-sungguh merindukan kerahiman Allah hendaknya datang pada Allah dengan pengharapan yang besar. Jangan ragu-ragu, aduh Tuhan kabulin doa saya enggak? Apakah Tuhan dengar doa saya? Bagaimana kalau Tuhan enggak kabulkan doa saya? Bukan itu ya, tapi Suster Faustina katakan datang dengan pengharapan yang lebih besar. Karena Tuhan itu Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Apapun yang kita butuhkan Dia bisa kasih. Karena di situ dikatakan kalau pengharapannya tidak terbatas, maka kerahiman Allah kepadanya juga menjadi tidak terbatas. Jelas ya? Sering saya juga katakan Tuhan Yesus bilang minta yang banyak karena aku punya banyak. Bukan kita minta banyak artinya rakus, bukan. Tapi memang Tuhan mau kasih banyak. Jadi kita juga harus percaya, harus punya pengharapan yang besar, yang tidak terbatas. Maka kerahimannya juga tidak akan ada batasnya. Engkau tahu betapa besar hasratku agar semua hati berdenyut hanya demi Engkau. Itu harapannya Suster Faustina. Ya. Juga berharap untuk kita semua sekarang, para devosan kerahiman ilahi. Di awal kita berdoa kepada Suster Faustina supaya berdoa syafaat untuk kita. Dan keinginan dia adalah supaya kita semua punya hati berdenyut hanya demi Tuhan. Jadi fokusnya bukan untuk diri sendiri lagi, tapi semuanya untuk Tuhan. Prioritasnya adalah Tuhan. Agar setiap jiwa memuliakan keagungan kerahiman-Mu. Itu keinginannya Suster Faustina. Agar kita semua memuliakan keagungan kerahiman Tuhan. Dan Yesus katakan,
Anakku yang terkasih, kesukaan hatiku adalah kata-katamu lebih merdu dan lebih menyenangkan hatiku daripada paduan suara para malaikat. Kata-katanya Suster Faustina sederhana, tapi dia ajukan dengan tulus. Yang pertama, untuk kepentingan jiwa-jiwa, bukan untuk kepentingan dia. Yang kedua, dia mohon kepada Tuhan kepedulian kepada orang lain, bukan untuk kepentingan dia. Kata-kata itu menyenangkan hatiku daripada paduan suara para malaikat. Yesus bilang lagi, semua harta hatiku terbuka untukmu. Ambillah dari hatiku ini semua yang kau perlukan untuk dirimu sendiri dan untuk seluruh dunia. Oleh sebab itu, kita berdoa ya, berdoa pada Suster Faustina, kita berdoa syafaat, kita minta dia berdoa syafaat untuk kita. Karena Yesus yang katakan, ambillah dari hatiku semua yang engkau perlukan untuk dirimu sendiri dan untuk seluruh dunia, untuk kita semua. Demi kasihmu, aku membatalkan semua hukuman adil yang harusnya diterima oleh manusia. Tuhan itu lambat ya, lambat menghukum. Dikatakan juga beberapa waktu lalu, Faustina tanya, kok begitu banyak kejahatan, kok engkau nggak hukum? Yesus bilang, aku punya waktu yang tidak terbatas untuk menghukum. Aku juga nggak mau menghukum kalau dia nggak memaksa aku untuk menghukum. Di sini Tuhan Yesus kasih lagi satu konfirmasi tentang kerahimannya. Justru karena kasihmu, aku membatalkan banyak hukuman yang harusnya dijatuhkan kepada manusia. Bagaimana dengan kita? Kalau orang menyusahkan kita, apakah kita juga mengampuni dia? Atau kita bikin rencana? Suatu hari saya juga mau hukum dia. Suatu hari saya mau lihat dia juga susah. Suatu hari saya mau lihat dia jatuh. Lihat ya, itu nggak menyenangkan Tuhan. Di sini Suster Faustina mendapat satu konfirmasi dari Tuhan bahwa kata-katamu menyenangkan aku. Fokus untuk orang lain, berdoa untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain. Satu ulah kasih yang murni lebih menyenangkan hatiku daripada 1000 doa yang tidak sempurna. Perbandingannya antara tindakan kasih dengan doa. Doa juga bagus. Tapi di sini Yesus katakan satu ulah yang murni lebih menyenangkan Tuhan daripada 1000 doa yang tidak sempurna. Satu keluh kesah karena cinta menyilih banyak pelanggaran yang ditimpakan kepadaku oleh orang tidak beriman. Kita berkeluh kesah tapi bukan karena kita kesel, kita marah, tapi karena kita mengasihi dia, ya. Menyilih banyak pelanggaran. Jadi dasarnya adalah cinta, kasih. Keutamaan yang paling kecil memiliki nilai yang tidak terbatas dalam pandanganku karena cintamu yang besar akan daku. Dasarnya jadi adalah cinta, dasarnya adalah kasih. Jadi bukan perbuatannya yang besar atau kecil, tapi dengan dasar kasih, perbuatan yang kecil pun menjadi besar nilainya, menjadi tidak terbatas. Dalam jiwa yang menghayati cintaku, aku sendiri meraja seperti di surga. Satu informasi buat kita, ya. Dalam jiwa yang menghayati cintanya Tuhan. Untuk kita bisa betul-betul tahu belas kasih Tuhan, cintanya Tuhan, kita bisa merenungkan pada waktu dia sengsara. Jam kerahiman. Dia dihukum mati, padahal dia nggak berdosa, dia nggak bersalah. Dia didera, dia dicambuk, dia disiksa. Dia diam, dia nggak berontak, dia nggak salahin orang lain. Dia jatuh. Dia juga nggak bantah atau nggak protes, dia lakukan itu semua. Itu kenapa? Karena dia mau menunjukkan betapa besar cintanya Tuhan kepada kita semua manusia berdosa.
Jadi kalau jiwa menghayati cintanya Tuhan, dikatakan, aku sendiri akan meraja seperti aku di surga. Dia akan meraja dalam hati kita, dalam diri kita. Jadi manfaatkan jam kerahiman, itu jam yang diminta sendiri oleh Yesus, di mana kita merenungkan sengsaranya dia. Sengsaranya bukan hanya sekedar sengsara dia dicambuk, dia jatuh, dia dimahkotai duri, tapi kesengsaraan itu ada sebabnya, ada tujuannya, yaitu rasa cintanya Tuhan kepada kita manusia berdosa. Cintanya Yesus kepada Allah supaya rencana Allah terlaksana. Ya. Jadi jiwa yang menghayati cintaku, aku sendiri meraja seperti di surga. Siang dan malam aku menjaganya. Itu janjinya Tuhan. Kalau kita menghayati cintanya Tuhan, maka dia akan meraja dalam diri kita, dan siang dan malam aku menjaganya. Itu janjinya Tuhan. Di dalamnya aku menemukan kebahagiaan. Kalau dia meraja di dalam diri kita, aku menemukan kebahagiaan. Telingaku terbuka lebar untuk mendengarkan permintaan hatinya. Seringkali aku sudah memberikan sebelum ia memintanya. Tuhan buka telinganya, mau mendengarkan apa yang kita minta, apa yang kita mohon. Bahkan Tuhan bilang, seringkali aku sudah memberi sebelum ia memintanya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Oh anakku yang sangat kusayangi, biji mataku, istirahatlah sejenak di dekat hatiku, dan kecaplah manisnya cinta yang akan membahagiakan engkau selama-lamanya. Engkau belum sampai di tanah airmu. Kita semua masih berziarah ya, masih ada di dunia fana ini. Maka dengan dikuatkan oleh rahmatku, berjalanlah dan bertempurlah demi kerajaanku dalam jiwa manusia. Itu PR-nya Suster Faustina, sekaligus menjadi PR kita semua. Engkau, Bapak Ibu, belum sampai di tanah airmu, tanah air kita di surga ya. Maka Tuhan akan kasih kita rahmat, supaya kita bisa berjalan dan bertempur demi kerajaannya Tuhan. Bertempurlah dengan gigih, supaya yang dilakukan oleh bertempurlah dengan gigih seperti yang dilakukan oleh seorang anak raja. Berani, punya power, punya posisi, lakukanlah. Jadi jangan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan orang banyak. Ingatlah, hari-hari pembuanganmu akan segera berakhir dan segera menikmati pahala surga. Sama, kata-kata ini juga berlaku untuk kita semua. Hari-hari pembuanganmu akan berakhir. Kapan? Nggak tahu. Tapi titik itu ada. Apakah setahun lagi? Apakah 10 tahun lagi? Apakah 50 tahun lagi? Titik itu ada. Hari-hari pembuanganmu akan segera berakhir dan akan segera menikmati pahala surga. Itu yang Tuhan janjikan. Balik lagi ke kita. Kalau nanti suatu hari kita sampai ke titik itu, apakah kita masuk surga? Apakah hidup kita selama ini berkenan kepada Tuhan? Ya, itu menjadi refleksi kita. Aku mengharap darimu, anakku, sejumlah besar jiwa yang akan memuliakan kerahimanku sepanjang masa. Tuhan minta kepada Suster Faustina. Tuhan bilang, catatlah, tulislah. Jadi kata-kata itu juga berlaku untuk kita semua. Aku mengharap darimu sejumlah besar jiwa yang akan memuliakan kerahimanku sepanjang masa. Ayo, kita menjadi jiwa-jiwa yang dipersembahkan oleh Suster Faustina kepada Yesus yang memuliakan kerahiman Tuhan sepanjang masa. Enggak lihat cuaca bagus nggak bagus, nggak lihat suasana hati senang atau sedih, selalu sepanjang masa memuliakan kerahiman Tuhan.
agar dapat menjawab panggilanku dengan pantas. Tuhan panggil kan? Dan Yesus katakan, agar dapat menjawab panggilanku dengan pantas. Kita perlu pantas, perlu layak untuk menjawab panggilan Tuhan. Caranya, Yesus katakan, terimalah aku setiap hari dalam komuni kudus. Ia akan memberi kekuatan kepadamu. Ini semua pesannya Tuhan, janjinya Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Besok-besok ya. Karena hari pembuangan itu akan segera tiba. Kita nggak tahu kapan. Dan Tuhan memberikan satu janji, kita akan bisa menikmati pahala surgawi. Nah, yang perlu dilihat lagi adalah apakah kita sudah masuk ke dalam kategori yang Tuhan maksud. Kita mulai belajar bandingkan hidup kita dengan hidupnya Suster Faustina. Dia peduli pada orang lain, dia berdoa untuk jiwa-jiwa supaya mereka bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Itu menjadi refleksi dari kita semua. Kita doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas begitu banyak sabda, himbauan, tanda kasih, tugas yang perlu kami lakukan. Engkau masih memberi kehidupan kepada kami. Suatu hari juga kami akan pulang ke rumah-Mu Tuhan untuk menikmati pahala surga. Urapi kami Tuhan, berkati kami, diberilah kami rahmat-Mu, kekuatan daripada-Mu, supaya kami dapat terus berjalan dan bertempur untuk memperbesar kerajaan-Mu. Berilah kami bimbingan-Mu Tuhan, arahan-Mu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Seperti yang Suster Faustina lakukan, inginkan, harapkan, rindukan adalah berdoa untuk jiwa-jiwa agar mereka bisa mengenal Engkau, bisa merasakan kerahiman-Mu. Dan juga mampukan kami Tuhan agar kami juga punya kerinduan untuk bisa memuliakan kerahiman-Mu setiap saat. Baik dalam susah, dalam senang, dalam sehat, dalam sakit, mampukan kami Tuhan untuk terus dapat memuliakan kerahiman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Jesus
that I may sing your praises now and always. Touch my hands with your mercy, that I may use them to serve others. Touch my feet with your mercy, that I